Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adigana Wesi Aji. Salam Rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia bersatu. Kali ini kita akan membabar mengenai dupa dan keris. Dupa dan keris seperti ini ya. Apa sih dupa itu dan apa sih keris itu? Apakah ada hubungannya? Tentu saja dupa dan keris ini juga ada keterkaitannya. Kenapa demikian? Karena dupa itu sebagai sarana bermunajat atau sarana berdoa atau sarana untuk meditasi, sebagai sarana untuk berzikir. Karena apa? Karena sunahnya adalah wewangian. Lek gak salah ya, Kanjeng Nabi ku seneng wewangian. Jadi lek ambu wangi ku ya istilahnya ku iso nggarakno pikiran iku fresh. Iso nggarakno pikiran iku tenang. Tenang lahire, tenang batine. Ibarat kolek diki ambu badek entut pasti kon misu jancuk pasti ngono. Tapi lek diki ambu wangi kan enggak. Dupa maknane iku lek aku ngarani iku dumanteng agawe saranane donga. Inti dari sebuah dupa itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, dupa dumanteng agawe saranane donga. Jadi ibaratnya kita saat berdoa, saat berwasilah, saat kita bermunajat, alangkah baiknya diiringi dengan wewangian. Bisa melalui dupa, bisa melalui spray terhadap diri kita. Ibaratnya iki ngadep nang Gusti Pangeran kan kudu resik, kudu ambu wangi. Itu salah satu menyerminkan tentang kepedulian terhadap diri kita sendiri, tentang suatu makna dari sebuah sunnah yang kita jalankan. Nah, lek keris ini ki opo? Ya ini ada juga. Kedua-duanya ini kalau dikategorikan ibaratnya keris itu ada yang mengatakan ageman. Ageman itu apa sih? Ageman itu agawe tentrem panggone iman. Makna dari ageman. Jadi orang kalau memiliki suatu kepercayaan, katakanlah agama itu kan sebuah ageman. Suatu kepercayaan yang kita yakini. Karena kita dalam menganut apapun itu kepercayaannya. Kalau kita yakin, insya Allah itu akan membuat ketenangan terhadap diri pribadi masing-masing. Ya piye lek gak yakin. Ageman agawe tentrem panggone iman. Iman iku ana nang ngone batine manungsane dhewe-dhewe. Sedangkan keris apa sih keris iku? Dikeker lan digiris. Amargi nang keris iki ana panggonane, pandungane para leluhur kita. Bukan berarti kita memuja, bukan berarti kita mendoakan Tuhan. Tapi kita mencoba untuk menghormati para leluhur kita terdahulu dalam menghasilkan suatu karya yang adiluhung ini. Dikeker lan digiris, dicekel, dimaknai, diyakini. Merga nang kene ana pandungane para leluhur kita. Mugi sarana berupa keris iki iso jadi manfaat bagi pemiliki. Balik maneh tergantung teko piye carane menungso iku mau iso memaknai sebuah dapur filosofi ataupun keris yang terdapat
pada sebilah ini. Ojo katik ngomong isoteri. Aku sadane isoteri ku ya gak aru opo sih isoteri. Tempo hari itu banyak orang membahas mengenai isoteri. Adalah di salah satu grup. Aku iku ya bingung rek. Isoteri diceritakno. Mbok ya sekali-sekali ku dibuktikno opo sih isoteri yang di dalam keris itu. Maksudnya iku ya opo isoteri? Sejatine isoteri ku ya opo? Aku dhewe ku ya bingung. Gak ngerti, aku dhewe ya belajar. Kita belajar, kita coba terus belajar dan mencari tahu apa sih kesejatian sebuah isoteri dalam suatu benda itu. Mulane keris karo dupa iki sepasang. Sebagai gantinya dupa juga ada minyak. Sebagai kandang minyak juga ada berupa kembang. Sebagai piranti ya untuk berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta tersebut sebagai lantaran. Jadi kalau kita biasanya menggunakan minyak, kadang-kala menggunakan bunga, yang lebih sering saya lebih menggunakan dupa. Baik dalam bermeditasi, baik dalam bermunajat saat di tengah malam hari. Gampangannya lek wong Islam tahajud lah, atau minimalis kalau kita suka meditasi ya meditasi untuk menenangkan lahir dan batin. Sarana dupa ini sebagai anggapnya positifis aromaterapi. Tapi di balik dupa garu yang saya bikin, yang saya produksi ini memang dikhususkan untuk sebagai sarana dan prasarana meditasi, sebagai sarana dan prasarana untuk menetralisir energi negatif, sebagai prasarana dan sarana untuk membooster energi pada suatu benda dan lain sebagainya. Ojo percaya aku tapi percaya ambek sing kuwasa. Iki ngono mek sarana, balik maneh nang tingkat keyakinane dhewe-dhewe. Yang jelas kita membuat ini ya kita tetap meriadokan atau gampangane awak dhewe iku uklik-uklik lah nang dupane. Mugi-mugi bisa bermanfaat. Sebaliknya dengan benda pusaka ini. Dan kalau dupa ini memang kita khusus hanya untuk menggunakan dupa gaharu secara natural, secara alami tanpa ada bahan pengawet yang lainnya. Istilahnya vibrasi dengan campuran minyak. Karena dupa seperti ini, dupa gaharu ini kan kering coklat. Jadi kalau dibakar dia akan hitam di sininya. Setelah hitam itu usai akan mengeluarkan aroma dupa yang sangat lembut dan soft. Tidak panas di mata, juga tidak pedih di mata. Abunya pun dingin. Itulah fungsi dari dupa gaharu yang natural yang saya bikin sendiri. Karena ini juga merupakan sarana dan prasarana. Jadi lek ngomong dupa itu duduk angger terus nyeluk demit, duduk angger terus nekakno demit, duduk angger terus kita syirik lan musyrik. Sebagai wewangian, intinya tuh ambil positifnya sebagai wewangian. Masalah demit itu teko ya karena kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Ya apa gaib itu ya istilahnya makhluknya Gusti Pangeran. Kari gaib sing ya apa? Ibarat adewe iki ngobong gondone garu. Lek krono gaib iku seneng, mugi-mugi gaib iku sing positif. Pas wae-wae ade ndonga dek melok ndongakno awak dhewe lah alhamdulillah. Mbok menawa para wali lewat melu ndonga. Ya kan alhamdulillah, dengan kekuasaan kita berzikir atau bermeditasi, kita bermunajat kepada Sang Pencipta, ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi jangan disalahgunakan atau disalahartikan bahwasanya membakar dupa itu kita nyeluk demit, nakano demit. Apa ya temen dalek diobong demit ku teko temen nongone awak dhewe ketok kan juga mungkin. Itu kan hanya karena pola pikirnya kita, hati kita yang selalu was-was. Tapi lek ade wong positive thinking ya insyaallah ya gak apa-apa.
tapi tenang dan tentram hati kita. Mencoba untuk konsentrasi dan khusyuk memohon kepada Sang Pencipta. Karindungo. Padha kaya ageman ngene iki. Ageman iki kan sebagai sarana atau sebagai piranti. Karena kalau kita bisa memaknai sebuah keris ini, juga kan ada digdaya. Digdaya itu yang ada di dalam sebuah tosan aji, khususnya keris, itu kan karena ada doa sang empu yang bisa menjadi budidaya, doyo. Karena dungone para leluhur kita. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Tinggal bagaimana kita menjiwainya. Tinggal bagaimana kita mengorek tentang apa sih mengenai sebuah keampuhan dari suatu pusaka tersebut. Bisa nggak kita selaras? Bisa nggak kita menjiwai secara batin? Di logika nggak iso. Karena semua itu ada dasarnya. Ku keris. Apakah musyrik? Tuh, tentu tidak. Musyrik itu tergantung niati manungsane. Apapun itu, selama kita selalu memohon kepada Sang Pencipta, baru sarananya kita gunakan, itu afdol. Kecuali kalau kita memohon terhadap keris, Gusti Pangeran mbok lalikno. Nah, iku. Gara-gara keris aku iso dadi ngene, ya iku musyrik. Tapi kalau kita memohon kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mugi-mugi gaman sing tak gowe niki saged bermanfaat dalam kehidupan saya. Loh, iki kan wis padha kasarane ade iki ndongakno. Njaluk nang sing kuwasa. Ndongakno mugi-mugi ade ndek sarana ngene iki iso dadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah, sepele. Tapi iso salah arti lek ade gak iso nangkep, gak bisa menempatkan, istilahnya seperti itu. Balik mana esoteri ku apa sih? Aku kadang iku bingung, akeh sing tentang cerita esoteri, tapi prakteknya kok gak ono. Aku iki yo gak iso ngene kuwi. Maksudnya iki yo apa esoteri kuwi? Karena saya juga masih belajar. Roko iku biasanya ya apa ya? Aku mek duwe pedoman ku mek aku yakin, ya Allah aku nyuwun digdayane jenengan. Mungkin sing tak gorakno saranane apa. Mesti aku njaluk nang sing kuwasa. Lek ade yakin ya insya Allah lah. Semua itu bisa diterapkan. Iki aku nyoba, saiki aku nyoba. Esoteri ini keris jarene lek esoteri kerisku daya yang tersimpan, daya cipta yang tersimpan dari hasil sebuah doa ampuh yang sekiranya keris itu biasa laras dengan pemiliknya. Digdayane iku sok nyambung. Iki aku nyoba karena saya basic dasarnya itu nggak belajar ilmu, cuma belajar yakin niku tok. Aku yakin Gusti Allah pasti ngridhoi lek aku njaluk. Iki tak cobakno rek. Masalahku iku berhasil enggak iku Allahu alam. Mugi-mugi ae dengan lek arek Surabaya ngarani bonek bondo nekat, yakin pasti iso. Insya Allah bisa. Iki nyoba aku. Iki keris kesayangan patrem. Ono riwayate keris iki karo aku. Pamore blarak sineret. Tanggo sepuh utuh. Cuma peksine tok pendek, langsung tak serubung supaya dawa cek iso mlebu nang ngone dedere. Peksinya kecil, pendek. Karena faktor usia kita sambung menggunakan bekas tombak tosan aji, akhirnya dibuatkan serubung di sininya agar lebih panjang dan bisa masuk dengan enak pada deder ini. Iki aku nyoba ilatku tak obong wae iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng nyuwun kula marang Gusti Pangeran mugi-mugi digdayane keris niki
saged selaras, saged bukti nyata ila diobong ora bakal ana rasa panas. Rasane panas dadi adem, ademe berkane saking Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ojo dicoba nang omah. Iki mek aku bondo nekat lho rek, bondo yakin. Ha. 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 Ojo dicoba. Nek dicoba resiko tanggung dhewe. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas mengenai sebuah esoteri benda pusaka. Aku bukti no, karena aku iki wonge gak percayaan. Apa sih esoteri ku? Lek cerita tok tentang esoteri pusaka bisa A, bisa B, bisa C. Delok nang Google iku wis akeh. Buka Google esoteri ini kris apa wis akeh. Coba praktekno kon dhewe. Nek mung tembung cerita, gak nglakoni dhewe ndisokno hasil. Tujuan saya untuk memberikan edukasi ini mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa diambil. Jangan disalah artikan. Bukan bermaksud saya adigang, adigung, adiguno, tapi saya menjawab sebuah pertanyaan yang pernah dilontarkan, apa sih esoteri itu? Dalam suatu benda. Ya tak praktek no, karena aku gak di ilmu dasar. Ilmu ki aku yakin Gusti Allah aku pasti ngekei. Gusti Allah pasti ngeridoi. Modal bonek tok. Ya ilatku gak apa-apa, alhamdulillah. Mugi Gusti Allah ngijabai. Nek karena aku gak njaluk nang Gusti Pangeran, lewat lantaran agama niki diselang energi nih. Ilatku pasti mateng rek, diopong. Karena aku juga duwe keterampilan apa-apa, bondoku mek yakin. Jadi ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akhiri konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sanggung Dumadi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dukung terus channel Hogi Adi Gana Wasi Aji. Mudah-mudahan kedepannya bisa menampilkan
lebih baik dari konten-konten berikutnya. Bravo para pecinta Tosaneji dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara-saudara, teman-teman, saya sebagai pimpinan pesantren sangat suka sekali menggunakan wangi-wangian. Jadi garu, ini kan dari garu. Garu itu dulu kalau itu kan ada yang bentuk pecahan, ada yang bentuk kerucut, ada yang apa. Intinya itu untuk wangi-wangian. Dan di majelis biasanya kita di majelis sholawat, majelis taklim atau apa itu biasanya disunahkan menggunakan wangi-wangian kalau secara Islam itu. Nah, mengenai bentuk lah itu kan beda-beda. Makanya orang itu jangan terlalu dulu. Ada yang bentuk semacam ini identik semacam itu atau bagaimana. Kita tidak mengambil itunya. Tapi kami biasanya suka aroma garun ini karena wangi-wangian ini disukai oleh malaikat dan Allah. Kita ngambil sunnahnya saja. Para aulia dulu juga kalau ini pakai garun. Makanya saya suka garun. Dan ini alami. Alami itu aromanya lebih halus. Terus kalau ada yang wangi-wangian yang itu yang pakai fermentasi atau apa itu ya bener wangi, cuman kadang nggak bisa untuk terapi atau apa ya. Kita biasanya dibuat pusing, bisa menyebabkan pusing kepala atau apa. Kalau ini alhamdulillah enggak. Jadi saya suka produk dari Skopulen Gondo Arum ini. Kawitan ini benar-benar dari garu asli, nggak ada campuran apa ya istilahnya serbuk tok terus apa bagaimana, enggak. Dan awet. Alhamdulillah saya suka pakai garu ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aromanya kuat, natural, energi positifnya hadir, sip, mantap. Dupa garu ini aromanya khas dan jarang ya dupa garu seperti ini. Pokoknya mantap lah.